Wah, ini mobil idaman banget sih, Sam. Mau lu nyetir, mau lu duduk di baris dua, wah, nyamannya tuh memang udah nggak ada dua. Si CVT Earth Dream Technology 1500 Turbo. 1500 ini, Sam? Iya, ini cup segede gini, mesinnya cuma 1500 cc. Tapi ada turbo. Konsumsi BBM-nya paling cuma 13 km per liter. 1:13. Iya. 1:13. Kalau keluar kota ya mungkin bisa nyampe 1:16 bahkan. Itu tuh mobil sedan besar loh ya. Luar biasa. Bukan ngomongnya city car atau CGC loh ya. Yes, Sobi. Selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Nah, kali ini kita mau mengupdate nih, bukan cuma harga ya, Sam ya. Iya. Tapi spesial. Spesial ya. Karena unitnya juga spesial banget. Ini idaman banget nggak sih? Waduh. Idaman lu ya? Idaman gue banget. Gue juga. Oh, gue juga ya. Sama. Aduh, Oke. cuman Ini tuh apa sih? ini tuh Honda Accord generasi ke-10. Gen 10 yang sudah facelift dan interiornya berubah. Biasa kan kalau facelift tuh berubah luar, dalam nggak banyak perubahan. Justru ini dalamnya. Iya. Karena yang menjadi perubahan di facelift ini adalah tadinya tuh warnanya ivory. Yes. Jadi agak-agak terang gitu. Sekarang jadi all black ya. Jadi all black. Nah, secara pribadi kita dengar pendapat pribadi. Lu lebih suka yang hitam atau yang ivory? Ivory itu warna bahasa Indonesia apa sih? Gading. Warna gading. Warna gading. Ya, beige, bukan beige juga. Bukan beige juga. Tapi kalau misalnya pribadi gue sih senang-senang aja ivory. Kayak mewah. Oh, kalau gua aliran hitam. Aliran hitam ya. Lebih mewah. Nah, Oke. Boleh, itu selera, Ya. Tapi udah, nanti kita bahasnya satu-satu. Dari depan dulu aja nih. Si CVT Earth Dream Technology 1500 Turbo. 1500 ini, Sam? Iya, ini cup segede gini, mesinnya cuma 1500 cc. Tapi ada turbo. Ada turbonya. Itu yang akan bikin tetap berbeda. Nah, bayangin aja horsepower-nya 192. Wow, horsepower-nya udah mantep banget ya. Wah, buat kelas ini mah mantep. Kalau buat tarikan, torsinya berapa? Torsinya itu 260. Wah, itu memang Cenggo turbo tuh nggak bohong. Bayangin, dibandingkan pesaingnya yang 2500 cc, itu cuma 180 horsepower. Udah menang ini. Ini tarikannya itu cuma 238 Nm. Selisihnya juga. Padahal cc-nya lebih kecil. Iya. Oke, itu dengan mesin segitu, Sam. Mau tahu nih, Sobi pasti penasaran. Gue juga penasaran. Itu kalau narik nih dari 0 sampai cepet, itu berapa detik? Berapa kejap mata? 8 detik aja. 8 Gila detik ya. Gila ya. 1500 cuma 8 detik dapat. 8 detik. Sebagai perbandingan, kalau LMPV itu rata-rata di 12 detik. Iya, selisihnya tuh 4 detik. 4 detik itu kenceng banget sih. Jauh sih, itu 4 detik tuh udah sang tuh, baru lewat. Baru lewat. Jauh. Dan yang paling hebat nih ya, kan dia pakai Earth Dream teknologi ya. Iya, itu tuh teknologinya Honda yang baru tuh. Iya, jadi walaupun dia kenceng banget, tapi dia bisa irit. Nah, itu yang harus kita apresiasi sebenarnya. Bayangin aja, Sobi. Dengan tadi tuh bisa 8 detik doang 0 ke 100-nya. Konsumsi BBM-nya paling cuma 13 km per liter. 1:13. Iya. 1:13. Kalau keluar kota ya mungkin bisa nyampe 1:16 bahkan. Itu tuh mobil sedan besar loh ya. Luar biasa. Bukan ngomongnya city car atau CGC loh ya. Hampir 5 meter ini panjangnya, luar biasa. Oke. Keren ya. Ya udah, kita langsung lihat aja dapatnya apa aja nih ya di dari mobil sekeren ini ya. Oh, oke. Kalau ngelihat tampilan desain ya, ini tuh kayak NS Acura gitu ya. Gaya-gayanya ya. Sobi tau nggak Acura? Googling. Nah, ini buat orang-orang yang hidup dari zaman dahulu, pasti dari zaman dahulu ya. Dahulu. Nah, tapi kalau misalnya dari depan banget kan ini memang bahasa desainnya sekarang lampunya begini ya. Lampunya tuh sekarang tuh Honda tuh suka apa ya? Pakai multi reflektor ya. Jadi bukan berbaris-baris bukan cuma gitu. LED proyektor yang nembak di satu titik gitu enggak. Tapi dia ada beberapa. Jadi berbaris-baris gitu, keren tampilannya. Lebih keren sih. Nah, ini ada sensor parkir nih. Ada berapa ada nih? 4. Depan ada 4. Ini hitamnya. Yes. Oke. Depan ada 4. Dan kalau dari tampilan depan desainnya tidak berubah dari yang sebelumnya, sebelum facelift. Cuma ada satu nih yang gue suka nih, Sam. Apa tuh? Untuk bagian kap mesinnya, nah lihat nih. Lekukan dan garis-garis tegasnya. Asik ya. Jadi dia tuh udah mewah, udah luxury, tapi kelihatan ada unsur sportinya juga. Nah, lebih gagah nih.
inget kan kalau kayak mobil misalkan Mustang gitu kan, kap mesinnya juga ada bentuk-bentuknya tuh. Iya, benar-benar. Ini juga mulai. Keren. Kita coba lihat ke samping kali ya. Samping ya. Yuk. Sini nih. Kelihatannya dari sepatunya nih. Cie, Sepatunya baru nih. sepatunya ini. Coba kita liatin buat Sobi dulu nih ya. Berapa ini? Ini profil bannya sekarang itu di... Harusnya ini pelek 18 inci nih. Oh, ini dia. 235, 45 ringnya 18. 18 inci ya. Dual tone-nya bukan warna hitam ya, tapi Iya. di warna abu ya. Jadi warna abu, Warna abu. grey gitu lah ya. Grey. Oke, terus naik. Naik ke bagian Spionnya. spion. Biasanya kan kalau misalnya kamera 360 atau Yes. apa, itu adanya di bawah. Ya, Kalau ini adanya enggak di samping di sini. sampingnya. Di samping sini ya. Ah. Itu melengkapi Honda Sensing-nya. Nah, Yang di sini nih, yang di sini nih. Nah, itu tuh. Wah, keren banget. yang pasti Lanjut. ini udah auto retract. Oh pasti. Udah pasti. Di sini mah udah taburan fitur, Iya. nggak ada yang kurang. Nah, Masuknya aja ke smart entry ya dari 3 garis ini, mantap. Tinggal dipencet aja. asik ya. Oke, samping. Samping bawah. Nah, Nah. ini tuh agak sayang ya. Agak sayang. Menurut kami ini harusnya mudguardnya itu masih kurang ke bawah. Harusnya nutup ke bawah ya. Ya, Jadi ini tuh nanti kayak ada beberapa tipe Honda tuh yang kalau mobilnya kotor ya, kotornya sampai ke dalam situ nih, Sen. iya nih. Jadi ini kan nggak ketutup. ikut nih. Jadi Ini kan nggak masuk. ikut kalau misalnya dibuka. Nah, ini jadi kotor takutnya. Yes. Si RV aja udah pakai mudguardnya sampai bawah. Nah, Kenapa yang ini belum enggak? pakai mobil gua tuh yang satunya. Oh, gitu ya? Nah, itu suka kotor-kotor tuh di situ. Itu dia, itu masalahnya. Di sedan sepanjang ini ya, ini tampilan kayak panjang banget, tapi sebenarnya cuma 4,850-an lah. Oh, nggak nyampe 5 ya? Nggak nyampe Kalau 5. dilihat sepintas tuh kayaknya nyampe 5 meter gitu. Iya, kurang dikit. Ya, Kita garasi ke belakang rumah masih aja ya. aman. Yuk. Nah, ini, aduh, cakep ya. Wah. Polos ya, udah akord doang, nggak ada tulisan apa-apa lagi karena tipenya cuma semacam. Bagasinya dikasih kayak semi ductile gitu ya. Iya. Melancip ke sini ya. Ya, tapi ini body sih. Body, biar nggak polos aja gitu. Yang pasti lampu LED semua nih. Ya. Tulisan Accord aja. Oh. Polos karena memang nggak ada tipe. Ternyata nggak semua, Sam. Lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam. Oh, masih bohlam. Oh, ya. jadi masih ada nuansa-nuansa tradisional dikit. Karena memang lampu mundur kan warnanya putih, Iya. sen juga warnanya harus kuning gitu. Iya. Jangan putih semua. Ini keren ya, udah keren banget, LED juga. Nah, ada apa di bawah situ? Ada kamera satu, kamera mundur, dan ada sensor parkir 4 ya. Oke. Integrated banget juga enggak banget ya, kayak Masih kelihatan sih itu. masih kelihatan banget ininya. Ya. Nah, mufflernya nih keren nih. Ini dua ini tuh kayak sporty aja gitu ya. Yang masuk ke bodinya, dua-duanya nyala. Akot gitu loh. Kirain satunya dummy. Nah, ini Coba kita buka coba bagasi. langsung buka aja. Oh. Nah, Oke. ini gede amat. Luas loh. Kayaknya lu Luas bisa loh. tidur loh di sini. Bisa berdua sih kita. Bisa berdua ya. Aduh, Iya. mesra ya. Coba. Lampunya di sini ya. Ya, ada di atas. Warnanya kuning. Nah, oke. Oke, ada kaitan nih. Kaitan di samping. Kanan kiri ya. Kanan kiri ada. Kanan kiri ada. Ini untuk lurusin barangkali bawa tangga. ya, lurusin jok yang tengahnya. Nah, coba kita lihat dalamnya nih. Satu, wah ini ada toolkit nih. Dan di dalamnya ada ban serep. Kita lihat ban serepnya. Waduh, Wah. ban serepnya space saver Iya. ternyata ya. Dan peleknya kaleng. Pelek tradisional. Oke. Jadi cuman buat mencapai Iya, namanya tempat ban ganti sementara kan. Nah, Ban sementara. ban sementara aja, jangan dipakai terus-terusan. Oke. Oke, Nah, kalau untuk kaca belakang pasti defogger udah wajib. hukumnya. wajib. Gitu. Sama ini Siapin antena. sirip ikan hiu. Oh, udah ada juga ya. Ya udah langsung ke dalam Langsung aja. kita lihat ke dalamnya aja. Yuk. Waduh, udah di dalam dan auranya luar biasa mewah, ya. Ini tuh bahkan tadi pas masuk ya, ada yang lucu. Coba kemari sedikit kameramennya. Nih, kalau dibuka, terus ditutup. Asik, ada bunyinya, menyambut, seakan-akan menyambut kita sebagai yang punyanya. Memang ini kebetulan kuncinya juga kita lagi nggak bisa dapetin, jadi kita nggak bisa lihat isi panel instrumennya ataupun head unitnya. Nggak apa-apa, kita langsung bahas aja dulu yang ada ya. Dari setirnya, ini semua yang bulat ya, jadi nggak flat bottom atau apa, tapi
entah kenapa kulitnya itu halus dan terasa sangat mewah balutannya. Jahitannya tetap warna hitam dan tombol-tombolnya kayak lengkap banget. Ini bisa main video game kayaknya di sini. Tuh, buat ngatur head unit nih dan buat ngatur MID ada di sebelah kanan. Dan Honda Sensing-nya itu ada di sebelah sini nih. Ini buat cruise control, adaptive cruise control-nya, canggih banget. Di sebelah belakangnya tetap aja Honda tuh seneng banget ngasih pedal shift. Kita suka. Dari HRV, CRV semua ada. Jadi enak ya pegangnya ya Sam ya? Enak, jadi ini bisa main gitu. Walaupun CVT tapi boleh lah. Dan ini tentu saja lampu sudah auto, wiper sudah auto, bagus sekali. Dan pengaturan, mana pengaturan? Oh ini dia. Pengaturan sih pasti tidak diragukan. Nah, dan jauh. Jaraknya jauh. Oke, lanjut dari setir kita lihat. Oh iya, kita bahas posisi duduknya nih. Dari kepala ya. Kepala sih sebenarnya cukup aman, tidak sampai lega banget ya. Tentu saja karena ini sedan. Emang tinggi lu berapa? Ini tinggi 173. Kepalanya ruang kepalanya segini dan lebih lega lagi karena ada sunroof. Mengikuti pesaingnya yang dulu ada sunroof, sekarang Accord dikasih sunroof. Nah, dari posisi duduknya ini udah luar biasa nyaman, cuman kepalanya masih terlalu bersandar ya. Dan headrestnya tidak bisa di-adjust maju. Jadi agak terlalu tidur lah. Pengaturan pastinya sudah elektronik, baik maju, mundur, naik, dan pengaturan bagian paha itu pun kita bisa naikin. Lumbar support tentunya ada karena ini Honda biasa dikasih. Jadi bagian punggung tuh kalau misalnya kerasa agak pegel bisa dimajuin, bisa dikebelakangin. Mantap banget Honda. Ada memorinya ya? Nah, itu dia yang keren. Ada memorinya. Memory seat itu ada 2. Dikasih 2. Ya, jadi kalau misalnya biasanya kan suami pakai, terus istri pakai, beda tuh, langsung pencet aja. Jadi nggak capek-capek ngatur lagi ya. Kadang kan habis dipakai istri itu kayaknya maju banget. Iya. Terus kalau dipakai suami mundur banget. Wah, langsung pencet aja, beres semua. Ke bagian depan. Waduh, lembut tuh kayaknya. Iya. Tampak keras tapi ternyata empuk. Ke samping. Ini yang terlihat speakernya ada samar-samar ya, terlihat di dalam. Ada Twitter ya. Twitter. Nah, Twitter ini juga empuk. Dan ini balutan panel kayu yang motifnya begini ya, motifnya unik ya. Jadi panel kayu dan ada motif silvernya juga sampai ke pintu nih, menyambung. Oh ternyata ini keras nih. Ini ada kerasnya juga. Bagian sandaran tangan ini sudah soft touch. Dan ini 4 jendelanya sekarang sudah otomatis. Naik dan turunnya. Benar. Biasanya kan cuma supir doang tuh. Supir doang. Tapi di facelift ini dikasih 4-4-nya naik, tutupnya otomatis. Tentu saja retract sudah bisa pencet dari dalam. Dan tombol start stopnya ada di sebelah kanan sini. Agak unik ya. Biasanya tuh di kiri biasanya. Ya. Laci penyimpanan di bawahnya. Ini bisa untuk nyimpan mungkin duit receh atau kartu tol. Jadi di sini ada tombol-tombol dan nggak terlalu banyak daminya, itu yang saya suka. Jadi ada stability control, bisa mengatur sensor parkirnya juga dimatiin atau dinyalain dari sini. Pengaturan arah lampu juga bisa naik turun di sini nih. Nah ini yang lucu nih, untuk membuka bagasi bisa juga dipencet tombol dari pintu sini. Di bawah sini ya, dipencet nanti dia bisa terbuka. Kalau untuk membuka kap mesin ada di dekat kaki sini, terlihat. Tempat minum kayaknya ini kecil sekali nih. Ini bahkan botol aqua yang 600 ml kayaknya nggak muat kali. Yang 330 kayaknya. Ya, yang kecil banget. Kalau yang mau yang gede di sini di tengah. Oke, sekarang kita pindah dulu ke bagian head unit. Head unitnya ini 8 inci, touchscreen pastinya, dan tetap diberikan tombol-tombol untuk fisik ya. Nah, jadi ada feedbacknya gitu kalau dipencet. Jadi kalau misalnya ngomongin sama generasi yang sebelumnya, kan biasanya tuh dipisah ya. Ada yang kecil MID-nya di tengah ini ya. Ada 2 tuh. Ada yang di sini 1. Kalau ini udah langsung 1 aja. Ngapain sih pakai 2-2? Ya.
Ke bawahnya tombol hazardnya, aduh kalau dipencet aja enak gitu kayaknya. Memang premium. Ke bawahnya ada panel kayu yang memanjang dari pintu ya tentunya sampai ke tengah. Dan Honda itu memang terkenal suka memberi dual zone AC-nya. Dual zone AC, tombol-tombol, dan sudah digital pastinya ini. Ada digitalnya juga. Ini tempat penyimpanan tertutup yang sangat mewah dan sangat rapi. Tinggal dipencet. Iya, terbukanya begitu ya. Soft. Ada power outlet 12 volt. Dan ada USB-nya juga. Bisa langsung connect ke HP ini. Ada tulisannya. Ini udah wireless charging ya di tengah sini ya. Mantep banget. Sesuai dengan kebutuhan para bos-bos. Ini tuas persneling yang aduh, walaupun kecil tapi enak banget buat digenggam dan sangat-sangat terasa premium. Ke bagian belakang ini kalau misalnya mau sobi, mau kebut-kebutan atau mau lebih hemat, tinggal pencet aja modenya di sini ya. Rem parkir tentunya sudah elektrik dan punya brake hold juga, jadi kalau macet nggak perlu injek-injek rem. Keren. Nah, untuk cup holder terbuka aja, nggak ada tutupnya, bisa buat 2 dan ada penjepitnya kalau misalnya mau yang kecil atau yang lebih besar. Bagian belakang kita lihat, wah gile ini, gede amat ya. Ini bisa piara cupang sih di sini. Cupang. Piara cupang di sini, gede dan ada buat USB juga ya. Yang kedua bisa connect juga, luar biasa. Pikirkan ya. Ini keras lembut nih. Lembut dong tentu saja. Dan ini tidak bisa dimaju mundurkan lagi ya, karena ini udah sampai sini, udah panjang. Lanjut ke bagian kursi. Kursinya tentu saja sudah semuanya kulit dan perforated, jadi nggak terlalu panas kalau misalnya didudukin. Sampai ke atas, modelnya juga keren. Nah, terus kita ke bagian tengah nih ya. Di bagian tengah ada tempat penyimpanan kacamata. Ini enak banget ya bukanya juga, kayak lebih berat aja gitu. Mewah banget gitu ya kesannya tuh. Mewah. Lampunya bisa diatur dari sini untuk yang 2. Nah, matiin, nyalainnya di sini. Dan kalau misalnya mau lampu baca lagi ada yang ini. Pencet satu-satu. Putih, kecil dan lucu. Wah, keren. Di tengah, nah ini tadi yang sensor Honda Sensing. Nah, ini bisa day night view, auto dimming. Udah keren ya. Keren. Tentu saja ini sunroof yang bisa dibuka dari sini juga. Sunroofnya. Oke. Ah, itu ada vanity mirror nggak tuh buat pasangan lo ngaca tuh? Ini ada dong pastinya. Bagian supir ada. Bagian supir ada, tapi nggak ada lampunya kayaknya ya. Oh. Ini saya nggak berani buka. Ya jangan dulu. Punya orang ini. Coba ini. Ini vanity mirrornya ada juga, tapi lampunya apa? Belum nyala kali, karena belum terbuka sempurna. Harusnya ada sih ya. Harusnya sih ada. Oke. Kalau untuk seat belt ini sudah adjustable. Tentunya. Walaupun ini sedan ya, bayangkan ini sedan loh. Dikasih pegangan tangan yang sudah retract. Ini tuh salah satu ini sih fitur yang diperhatiin sama Honda. Ya. Di bagian pengemudi itu tetap dikasih, Biasanya dikasih pegangan tangan. Kalau di brand lain tuh kadang nggak dikasih. Kosong Iya. aja, walaupun Nggak tahu mobilnya alasannya premium apa ya. Nah, kadang-kadang kan ya enak pengen aja gitu ya, megang begini gitu kan. gitu. Atau Apalagi sambil masuknya, ngelamun ya. gitu ya. Paling di depan segitu aja dulu. Kita coba duduk di belakang. Jangan gue deh. Coba Niko yang duduk di belakang. Silakan, Pak. Ada tuan muda di dalam. Udah mulai. Ketiduran ya? Sampai ketiduran. Saking nyamannya ya. Karena nggak pernah duduk di mobil yang nyaman. Sekali duduk langsung pelor, nempel, molor. Oke, ya udah. Sekarang kita mau bahas di baris 2-nya Aqua tuh kayak gimana, gitu. Yang pertama, kita ngomong dari ruang-ruang yang ada dulu. Ruang kaki dulu nih ya. Niko nih tingginya 165 cm, standar nasional Indonesia banget ya. Jadi kalau duduk di baris 2, wah, 1 jengkal masih bisa dapet. 1 jengkal. Untuk kepala, ruang kepala,
masih oke banget dengan tinggi 165. Wah, jadi memang ini mobil buat orang Indonesia kalau duduk baris 2 bos banget rasanya. Posisi duduk sangat nyaman. Kayaknya kurang bos kalau lu nggak turunin armrest. Oh, langsung aja ya. Langsung. Armrest ini ada tentunya. Sebentar, sabuknya kita copot dulu. Nah, ini baru mobil untuk para bos. Di kiri ada senderan tangan, di kanan juga ada. Dan ini armrest ini ada cup holdernya juga untuk 2 buah. Cuma ya memang nggak bisa terlalu besar juga nih. Ukurannya ya agak minimalis, tapi oke lah buat nyimpen minum-minuman doang. Dan ini materialnya kulit pastinya halus banget, seperti kursinya juga kan. Nah, ini juga safety belt nih udah ada untuk 3 orang ya. Jadi kanan, kiri, sama tengah tentunya. Nah, sekarang kita geser ke bagian pintu sini. Karena sini gelap, kameramen sorot yang sini aja nih pintunya nih. Nah, itu pintu untuk door trim itu materialnya itu udah soft touch untuk di senderan tangan. Kemudian di bagian pintu-pintunya itu memang masih ada bagian kerasnya juga. Tapi saya suka tuh dengan motif kayu-kayu gelapnya gitu. Kemudian di bawahnya ada ornamen warna silver nyambung sampai ke bukaan pintunya. Wah, itu cukup keren banget. Dan ruang penyimpanan juga ada untuk cup holder, memang tidak terlalu besar. Terus kita naik nih ke atas nih, di kacanya nih. Nah, ini yang saya suka. Ini ada gorden. Bahasanya gorden ya. Bahasa ilmiahnya apa? Nanti Sobi komen aja. Kalau saya ngeliatnya ini gorden, jadi melindungi kita dari paparan sinar matahari. Walaupun memang mobilnya udah pakai kaca film yang nyaman ya, tapi gorden itu lebih membantu melindungi dari matahari, juga menjaga kita lebih punya privasi. Namanya mobil mewah tuh keprivasian penting, keprivasian. Oke, sekarang kita ke sini nih, ke bagian tengah ya. Nah, ini di sini udah ada 2 buah kisi-kisi AC, ya bisa diatur juga di sini untuk buka tutupnya, dan ada 2 buah power outlet. Tapi colokannya USB nih. Nah, jadi bisa langsung colok aja ya. Di bagian bawah di sini udah kosong. Kemudian di bagian kursi, nah saya buka sedikit. Ini ada seat back pocket di kiri dan di kanan juga ada. Jadi 2 buah. Cuma saya sih sebenarnya berharap di bagian sini tuh masih ada kaitan. Tapi ternyata nggak ada. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Karena ini udah cukup mewah sebenarnya. Sama satu lagi nih, yang kita suka nih. Di sini udah ada pengaturan untuk kursi kiri bagian depan. Jadi nggak perlu repot-repot si supir itu merogoh ke bagian kiri untuk maju mundurin. Ini udah disetting dari sini aja. Bahkan kita yang duduk di baris kedua pun bisa mengatur sendiri mau seberapa luas ruang kaki yang kita dapatkan. Nah, mewah kan? Ya memang sedan mewah tuh harusnya seperti itu. Terus kita ke bagian belakang nih. Di bagian belakang ada yang hilang. Ada yang hilang dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ya. Generasi yang sebelumnya itu di bagian belakang situ ada tirai yang bisa dibuka tutup secara otomatis dari bagian depan, dari kabin depan. Nah, sekarang di sini jadinya polos aja. Jadi nggak ada gitu loh. Sayang banget. Kayaknya di bagian tengah itu masih bisa buat ngerogoh ke bagasi juga ya. Nah, bisa ya, ini ada satu ruangan, bukan ruangan, pintu lah ya. Ini tuh untuk membuka bagasi, tapi sayangnya ini dikunci nih. Pintu ada kuncinya. Ajaib. Ini pintu ajaib, jadi ini nanti bisa buka, kita bisa ngerogoh barang dari bagasi belakang. Gitu loh. Ya cukup canggih, nggak perlu repot-repot keluar buka bagasi gitu, nggak. Dari sini aja udah bisa. Kemudian ada pegangan tangan, udah auto retract tentunya. Ya, secara overall baris kedua ini sangat menyenangkan. Apalagi kalau Sobi punya driver yang mengemudikan untuk Sobi ini. Udah the best lah posisinya. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Sekarang kita mau bikin conclusion-nya nih. Kayak gimana nih ya? Kesimpulan menurut kita. Oke. Karena di kelas sedan mewah yang range-nya 700, ya mungkin kalau sebelah ya, si Camry itu masih kepala 6, 680, 650, 680-an. Tapi kalau hybridnya kan bisa loncat sampai 800. Pasti, ya. Mungkin karena baterainya masih mahal. Tapi di kelas itu tuh nggak banyak lagi pesaingnya. Ya tinggal Camry, Accord, Teana aja udah nggak ada yang baru. Betul. Ya kan? Kalau loncat ke brand Jermannya ada BM atau Mercy, udah beda kejauhan harganya jauh sekali.
Jadi di kelas itu memang dia salah satu yang paling mewah dan paling worth it. Betul, setuju. Oke, jadi kalau misalnya dari gua kan itu, dari lu gimana bro? Kalau dari gua, ini tuh memang worth it banget. Kenapa? Yang pertama, fiturnya jadi lebih wah tentunya. Yang kedua agak subjektif nih. Ya. Karena suka interior hitam, dikasih hitam tuh jadi kayak wah gua banget gitu loh. Cuma satu lagi yang paling penting ya secara tampilan, ini tuh dengan adanya sunroof. Wah, tampilannya tuh jadi semakin wah gitu loh. Memang kalau mobil premium harus ada sunroofnya ya? Iya, itu udah wajib. Wajib. Ditambah lagi tadi sempat nyobain juga posisi duduk mengemudinya. Wah, ini mobil idaman banget sih, Sam. Aduh. Mau lu nyetir, mau lu duduk di baris 2, wah, nyamannya tuh memang udah nggak ada dua. Sama satu lagi, mesin walaupun 1500 cc, tapi tidak mengecewakan dengan torsinya. Ngeri bre, itu speknya ngeri. Oke, berarti sekian aja Yes. video review Accord dari kami. Ya kalau misalnya Sobi nanti mau melihat review-review mobil lain, Ya. nantikan aja di channelnya kami. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe makanya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.